Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas final aljabar linear saya yang berjudul mengukur kemiripan 52 dokumen menggunakan metode constant similarity. Dan yang kedua, citra digital mendapatkan matriks RGB dari suatu gambar, matriks grayscale beserta histogramnya dari matriks citra binar dari suatu gambar. Jadi selanjutnya, pertama-tama constant similarity. Constant similarity adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemiripan antara dua vektor dalam suatu ruang multidimensi. Sederhananya, menghitung vektor yang mewakili suatu dokumen. Jika sudutnya sangat kecil atau mendekati 0 atau bernilai 1, berarti kedua buah memiliki kemiripan yang tinggi. Sebaliknya, jika sudutnya besar, mendekati 90 derajat atau bernilai 0, berarti keduanya memiliki perbedaan yang besar. Selanjutnya, rumus constant similarity. Cos dokumen 1 yang saya gunakan ini misal dokumen A dan dokumen B dibagi mutlak dokumen A dan mutlak dokumen B vektor. Dan berikutnya selanjutnya tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah mempersiapkan data. Contoh dokumen yang saya siapkan adalah seperti ini. Dokumen 1, dia adalah seorang idol yang memikat hati ribuan penggemar dan karisma dan bakatnya yang luar biasa. Dan selanjutnya, yang kedua adalah hitung dot product, lakukan perkalian titik antara dua vektor. Saya sudah melakukan perkalian di Excel ya, dimana nilai dotnya ini. Oke, pertama terus saya akan jelaskan lebih rincinya sebentar. Kita buka dulu ini. Dan ketiga, hitung nomor vektor, hitung nomor panjang masing-masing vektor. Caranya kuadratkan setiap elemen vektor, jumlahkan hasil kuadrat tersebut dan ambil akar kuadrat yang jumlah tersebut. Lakukan untuk kedua vektor. Terus yang keempat, hitung constant similarity bagi hasil dot produk angka 2 dengan perkalian 6 vektor yang pertama dan kedua. Ketiga, dalam rumus matematika yang sudah saya siapkan tadi. Selanjutnya, di sini sudah ada data. Ini frekuensi dari sebuah dokumen di mana pada dokumen 1 kata adalah muncul 1 kali dan pada dokumen 2 tidak ada, jadi 0. Begitupun seterusnya. Nah, dapat lihat di sini pada dokumen 1 kata yang muncul 2 kali, pada dokumen 2 kata yang 3 kali dan seterusnya. Nah, mengikut dari sini kita bisa menghitung nilai dotnya di mana dokumen 1 kali dokumen 2 menghasilkan 9 dan seterusnya. Di sini saya menggunakan rumus sum produk ya. Baik. Selanjutnya langkah ketiga kan itu menghitung norma vektornya. Di sini menghitung nomor vektornya kita menggunakan SQRT sum. Oke. Ini dimana hasil perkalian pangkat 2. Dan dokumen 1, dokumen 2. Oke. Nah, yang keempat tadi menghitung constant similarity-nya. Berikut hasil constant similarity yang saya dapatkan dan lebih jelas untuk rumusnya ada di sebelah sini, di mana constant similarity dok 1 dan dok 2. Dok 1 dan dok 2 itu saya ibaratkan jadi A dan B. Ini hasil dotnya, ini hasil sama seperti yang di dokumen mutlak ya.
Nah, berikut dimana A kali B atau dokumen 1 dan dokumen 2, A kali B dibagi perkalian norma vektor pertama dan kedua vektor. Nah, dan akan menghasilkan ini, dan dalam derajat akan menghasilkan 67,2135 derajat. Dan ini adalah grafiknya. Dan lanjut lagi, sama seperti dokumen 1 dan dokumen 2. Di yang kedua ini dokumen 1 dan dokumen 3, di mana A kali B sama dengan dot, maksud saya dot produknya, mutlak vektornya, dokumen vektornya. Dan ini seperti tadi dibagi ya. Sekali ini dibagi dan masukkan ini, dan ini berikut 62, hasil akhirnya 62 derajat, 4676. Berikut grafiknya. Hal ini di mana hal ini saya lakukan pada masing-masing setiap kemiripan. Jadi dokumen 1 dan dokumen 2, dokumen 1 dan 3, dokumen 1 dan 4, dokumen 1 dan 5, dokumen 2 dan 3, dokumen 2 dan 4, lalu dokumen 2 dan 5, dokumen 3 dan 4, dokumen 3 dan 5, dan dokumen 4 dan dokumen 5. Dimana hasilnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini menggunakan rumus consensuality, yang dimana A dan B ini adalah dokumen yang saya pakai, misal dokumen 4A, dokumen 5B, gitu seterusnya. Oke. Baiklah, untuk hasil kemiripannya itu dapat kita lihat di sini. Di mana dokumen 1 dan dokumen 2 tidak mirip, dokumen 1 dan 3 hampir mirip, dokumen 1 dan 4 mirip, dokumen 1 dan 5 mirip, dokumen 2 dan 3 tidak mirip, dokumen 2 dan 4 hampir mirip, dokumen 2 dan 5 tidak mirip, dokumen 3 dan 4 mirip, dokumen 3 dan 5 tidak mirip, dokumen 4 dan 5 hampir mirip. Baik, lanjut lagi, kita akan membahas citra digital. Citra digital adalah gambar yang direpresentasikan secara digital dalam bentuk titik-titik atau piksel. Di mana pada tahapan ini saya memilih gambar 16 kali 16 piksel. Terus selanjutnya mendapatkan matriks RGB-nya, mengubah gambar menjadi grayscale, mendapatkan matriks grayscale-nya, mendapatkan histogram dari matriks grayscale, mengubah matriks grayscale dan mengubah menjadi matriks biner dengan threshold-nya. Dan ketujuh mendapatkan edge enhancement, dan kedelapan mendapatkan inverted-nya. Oke, langsung saja. Saya sini memilih gambar. Di sini saya akan membuka Google Colab saya. Nah, gambar di sini sama dengan gambar di sini. Lanjut lagi, saya mendapatkan matriks RGB 16x16 pixelnya seperti dapat dilihat, dan ini dia menggunakan codingan Python ya. Codingan saya pakai Google Colab menghasilkan ini ya. Selanjutnya mengunggah gambar menjadi grayscale. Kita ubah gambar menjadi grayscale menggunakan codingan seperti ini. Dimana gambar aslinya begini dan gambar hasil grayscale-nya begini. Selanjutnya mendapatkan matriks grayscale. Saya menggunakan codingan seperti ini dan hasilnya seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya lagi mendapatkan histogram dari matriks grayscale.
histogram adanya seperti ini, dimana nilai yang di atas 200 atau mendekati 250 lebih banyak tinggi ya frekuensinya. Terus rumus yang saya gunakan adalah ini. Maksud saya, maaf, coding yang saya gunakan ini frekuensi. Oke. Hasilnya nilai intensitasnya tinggi ya di bagian di sini. Oke. Selanjutnya ubah matriks grayscale menjadi matriks biner dengan menetapkan threshold. Oke, ini threshold yang ditetapkan adalah 128, dimana jika kalau thresholdnya lebih besar dari 128, nilainya akan 1, dan jika lebih kecil akan 0. Seperti di sini, ini 1. Karena ini nilai 1 karena di threshold ditetapkannya 128. Jadi ini kan 244 melebihi dari 128. Jadi dia akan bernilai 1. Dan di sini ada 81 dan 84 dan 84. Itu tidak melebihi dari 128, jadi hasilnya akan 0. Dapat dilihat. Oke. Selanjutnya gambarnya itu seperti ini, menggunakan codingan seperti ini, dimana nilai 1 itu berwarna putih dan nilai 0 berwarna hitam ya, jadi dapat hasilnya seperti ini. Oke, dapat dilihat 0, nah dapat dilihat ya. Selanjutnya hasil adjustmentnya kita lihat lagi di sini. Dalam adjustment saya menggunakan rumus, maksud saya menggunakan codingan seperti ini. Jadi dapatkan dimensi gambar, buat gambarnya jadi terbalik, iterasi setiap pixelnya, dapatkan nilai RGB dari setiap pixelnya, buat warna terbalik dari nilai RGB-nya. Ya. Set pixel dalam gambar terbalik dan akan menampilkan gambar terbaliknya atau inverted-nya. Hasil inverted. Hasil inverted tadi seperti yang saya jelaskan, inverted tadi seperti ini. Hasil inverted tadi kita dapatkan dari codingan ini ya, seperti saya jelaskan tadi, tampilkan gambar terbalik invertednya. Oke. Selanjutnya hasil enhancement ya seperti ini, dimana kita pilih gambar dan mendapatkan file mengonversi gambar menjadi format, menetapkan silver shaping, menampilkan gambar asli, menampilkan gambar setelah enhancement. Oke, hasil enhancement. Oke. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.